Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap stay di RIP Channel. Oke teman-teman semua, balik lagi di RIP Channel. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yang dimana saya akan membahas tentang persamaan skema dari aplikasi VTube ini dengan sebuah perusahaan yang sekarang itu sangat terkenal banget teman-teman semua. Dan pada video kali ini juga itu tajuknya itu adalah perkembangan harga viewpoint di dalam aplikasi VTube. Dan apakah harga viewpoint di dalam aplikasi VTube ini bisa lebih dari $1 ataupun lebih dari harga yang sekarang ini teman-teman semua. Nah, jadi sebelum masuk ke inti pokok pembicaraan atau pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel ini dan berteman dengan channel ini dengan cara subscribe ke channel ini, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang udah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena dengan dukungan teman-teman semua, channel ini pastinya akan bisa berkembang dan terus berinovasi dan lebih baik lagi di kemudian harinya teman-teman semua. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua juga bahwasanya promo Merdeka dari aplikasi VTube diperpanjang ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan promo Merdekanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan sekarang diperpanjang lagi teman-teman dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Agustus 2020. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan rewardnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ketika ingin mendapatkan rewardnya, teman-teman segera aktifkan misi bintang 2 dan bintang 3-nya sebelum tanggal 20 Agustus ini. Oke, masuk ke dalam pembahasan video kali ini. Perkembangan viewpoint di dalam aplikasi VTube. Apakah viewpoint ini bakalan bisa naik di kemudian hari? Jadi sebuah perusahaan yang sedikit saya ingin bahas ya, ada beberapa persamaan dengan aplikasi VTube ini adalah Bitcoin teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman semua udah nggak asing lagi dengan Bitcoin ini ya. Mungkin ada juga teman-teman yang udah pernah mempelajari tentang Bitcoin ini, dan mungkin ada juga sebagian teman-teman yang udah bermain Bitcoin. Nah, jadi di sini sedikit ya teman-teman, saya ingin memberikan beberapa sejarah tentang Bitcoin. Walaupun pada pokok pembahasan video kali ini itu bukan fokus pada Bitcoin teman-teman, akan tetapi fokus pada perkembangan viewpoint di dalam aplikasi VTube. Akan tetapi di sini saya akan memberikan sedikit pendapat pribadi saya ya teman-teman, dengan adanya persamaan antara Bitcoin dan viewpoint ini. Dan teman-teman ingat sekali lagi bahwa ini adalah penilaian ataupun pendapat pribadi dari saya atau dari diri saya teman-teman. Jadi Bitcoin ini dipublikasikan pertama kali tahun 2009 oleh seseorang yang disebut Satoshi Nakamoto. Nah, teman-teman, jadi ini Satoshi Nakamoto ini juga bukan nama asli katanya teman-teman, menurut informasi yang saya dapat. Dan seperti halnya di VTube nih teman-teman ya. Jadi jika di Bitcoin itu punya Satoshi Nakamoto, maka di VTube ini kita punya yang namanya Jack Guy. Nah, jadi apa sih persamaan antara Satoshi Nakamoto dan Jack Guy ini? Jadi menurut pandangan saya teman-teman semua, dua orang penting ini ya sama-sama sulit dicari informasinya menurut saya, karena sampai sekarang saya sulit banget cari informasi tentang owner atau penemu atau pendiri aplikasi VTube ini, yaitu Jack Guy ini teman-teman. Ada memang beberapa informasi yang tersebar luas di sosmed ataupun di publik ya teman-teman, bahwasanya biodata dari Jack Guy ini ataupun track kerja dari Jack Guy ini dalam berbentuk tulisan seperti itu ya teman-teman, dan ada foto beliau juga di sana. Nah, sama halnya dengan Satoshi Nakamoto. Bahkan kalau Satoshi Nakamoto ini dari 2009 lalu Bitcoin ini ya teman-teman,
Sampai sekarang belum ada yang benar-benar tahu tentang si penemu Bitcoin ini, teman-teman. Sampai sekarang ya, teman-teman. Bahkan ada rumor yang bilang bahwasanya si pendiri Bitcoin ini sebetulnya sudah wafat, teman-teman ya. Jadi masih simpang siur dan belum ada informasi yang benar-benar real dari siapa penemu Bitcoin ini. Sama halnya dengan VTube ya, teman-teman. Belum ada informasi yang benar-benar real menurut saya siapa sih Jack Guai ini, dan apa sih dan track recordnya itu kayak gimana sih. Nah gitu kan, jadi sama-sama memiliki misteri ini antara Jack Guai dan Satoshi Nakamoto. Itu adalah persamaan pertama. Dan persamaan kedua yaitu nilai Bitcoin dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan, teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, sedikit informasi dari Bitcoin ini yang saya rangkum menurut pandangan pribadi saya. Nah jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian saya pada video kali ini, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman tahu sejarahnya ataupun lebih tahu dari apa yang saya sampaikan pada video ini, teman-teman bisa komen aja di bawah. Oke, jadi sebelum 2009 itu ya teman-teman, sebetulnya udah ada transaksi Bitcoin. Nah jadi di sini transaksi Bitcoin pertama itu terjadi pada 22 Mei 2008. Pertama dilakukan oleh Han Yerch namanya teman-teman, dengan dia itu membeli, transaksinya itu membeli 2 pizza ukuran besar dari sebuah produsen ataupun dari merek brand, yaitu Papa John ya kalau nggak salah, dari informasi yang saya baca seperti itu, dengan menukarkan 10.000 Bitcoin yang dia punya. Nah jadi 2 pizza tadi itu yang berukuran besar tadi dibayar dengan 10.000 Bitcoin yang dimiliki oleh si Hi-Rech ini, teman-teman semua. Nah jadi bisa kita bayangkan ya berapa harga Bitcoin saat itu. Oke, dan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, ternyata Bitcoin ini mengalami perubahan yang drastis, teman-teman. Nah jadi dari mulai 2013 sampai 2017 itu mulailah Bitcoin ini mulai dikenal, dan harganya pun mulai naik dari $100 sampai $1.000, dan sempat turun lagi ya ke $250 per satu koin, $650, $1.000 lagi, dan akhirnya pada tahun 2017 teman-teman semua, Bitcoin ini mencapai puncaknya ya teman-teman. Yang dibilang puncaknya di sini itu adalah karena harga dari Bitcoin ini sangat naik dan melonjak tinggi, yaitu kisaran dari 1.000 sampai 20.000 US dollar per satu Bitcoin. Jadi jika kita rupiahkan, kalau 20.000 dolar itu ya setara dengan 280 juta kalau kurs 14.000, teman-teman. Oke, dan untuk update terbarunya ya teman-teman, 2020 ini harga Bitcoin sekarang itu per satu koinnya itu adalah 12.000 dolar, atau jika kita rupiahkan itu sebanyak 168 juta. Dan apa kemiripan Bitcoin ini dengan Viewpoint yang ada di aplikasi VTube? Ya, jadi di sini menurut pandangan pribadi saya teman-teman, Viewpoint di dalam aplikasi VTube ini dari waktu ke waktu juga pasti akan mengalami yang namanya kenaikan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Jadi pertama ya teman-teman, kenaikan Viewpoint itu sudah terlihat dari gambaran ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah gambar yang diluncurkan oleh VTube ya di awal promosi bulan April dulu. Jadi ini adalah gambar dari sebetulnya proses penarikan ya teman-teman, proses penarikan poin, yang dimana pada poster atau gambar ini tertulis di sana harga satu poin VTube itu adalah 27.000, atau bisa dibilang satu poin sama dengan $2 gitu teman-teman. Dan di bagian atasnya ini ya teman-teman, lihat yang udah saya lingkari itu, di situ ada tulisan minimal ya, per satu poin itu adalah $1. Berarti sekarang di fase ini kita itu masih memiliki atau mendapatkan harga minimal yaitu $1. Berarti ada kemungkinan poin di VTube ini pastinya akan naik, entah itu naik menjadi $2, $3, $5, atau $10. Dan kapan sih poin ini akan naik? Nah, jadi menurut pandangan pribadi saya dan menurut analisa pribadi saya, poin dari aplikasi VTube ini nanti akan naik ya pada tahap fase ketiga. Kenapa saya bilang fase ketiga? Kenapa nggak fase kedua, fase keluar e-commerce dan loket? Nah, jadi
Kenapa di fase ketiga, teman-teman? Karena di fase ketiga ini ya, nanti VTube ini atau viewpoint VTube ini akan berlaku untuk pembayaran digital. Nah, pembayaran digital seperti apa maksudnya? Jadi seperti halnya umpamanya kita mau beli tiket pesawat ataupun bayar hotel atau bayar tagihan atau belanja gitu kan, kita bisa menggunakan viewpoint. Dan di fase yang ketiga ini juga nanti bakalan masuk yang namanya marketplace nih teman-teman. Nah, jadi kenapa ada marketplace lagi sementara di fase kedua itu udah ada e-commerce? Nah, jadi sini saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Jadi jika e-commerce di fase kedua itu adalah toko online yang benar-benar disediakan oleh si pemilik aplikasi atau VTube teman-teman. Nah, jadi di e-commerce nanti itu ya teman-teman, variasi barang pasti akan jauh lebih sedikit. Karena kenapa? Karena seluruh penjualan dan barang yang dimiliki itu benar-benar 100% dari yang disediakan oleh aplikasi VTube. Jadi bukan dari toko lain ataupun kerjasama dengan toko online lain gitu teman-teman semua. Nah, dan beda halnya teman-teman dengan marketplace. Jadi kalau nanti di opsi ketiga ini ada marketplace, otomatis akan banyak toko-toko yang bergabung di aplikasi VTube untuk menjualkan produknya, dan aplikasi VTube juga otomatis nanti akan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar teman-teman semua, yaitu seperti contohnya ya perusahaan Samsung atau perusahaan perhotelan atau perusahaan penjual tiket ataupun perusahaan lain lah gitu yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk aplikasi VTube, di mana di sana nanti pastinya harga viewpoint itu akan naik karena tentunya ya ketika kita melakukan pembayaran ataupun pembelian dengan viewpoint pasti akan ada promo-promo tertentu yang diperlakukan oleh aplikasi VTube, sama halnya ketika kita berbelanja di aplikasi online seperti Shopee ataupun yang lain-lain ya teman-teman. Otomatis ketika kita belanja lewat aplikasi itu pasti akan ada kebijakan dari si pemilik aplikasi ini untuk memberikan sebuah istilahnya voucher ataupun sebuah potongan harga tertentu gitu kan untuk sebuah produk. Dan tentunya aplikasi VTube ini juga pasti akan mendapatkan income dari si perusahaan yang bekerja sama dengan aplikasi VTube ini teman-teman semua. Nah, jadi selain kita mendapatkan dampak positif, otomatis di fase ketiga ini perusahaan juga akan lebih berkembang dan maju lagi gitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, dan dengan berkembangnya viewpoint ini ya, berarti bisa jadi kemungkinan seperti pendapat yang saya bilang dan pandangan saya, otomatis viewpoint untuk di waktu yang akan datang nanti akan bisa menjelma menjadi Bitcoin gitu teman-teman. Jadi harganya bisa melonjak dan bisa tinggi lagi dan bisa menjadi ajang untuk berinvestasi di dalam VTube ini gitu teman-teman semua. Oke, jadi mungkin sekian aja pada video kali ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman setuju dengan pendapat saya, teman-teman boleh like videonya, lalu teman-teman boleh share juga videonya, dan jika teman-teman memiliki pandangan lain, teman-teman boleh tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu jika channel ini upload video-video terbaru lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.